Ini kan kita udah tahu kan, oh bahwa ini tuh error. Nah itu salah satu enaknya di Golang ya. Jadi kita sebelum running kita udah kelihatan gitu errornya gitu. Ini aku jalanin di lokal, nah kemudian kalau ngejalanin di online tools gimana? Nah online toolsnya nanti teman-teman bisa pakai Programmis ini. Linknya udah aku masukkan di ini ya, di PPT ini. Nah, di sini, nah aku tinggal masukin aja kodeku yang di lokal tadi. Nah, kemudian tinggal klik run. Nah, dia berhasil. Nah, jadi nanti teman-teman kalau mau coba-coba secara langsung, teman-teman tinggal kunjungin aja si Programmis ini. Nah, nanti teman-teman tinggal ya masukkan aja sesuai dengan tutorial yang teman-teman dapatkan gitu, misal dari YouTube misalkan. Nah, nanti tinggal lakuin aja di sini gitu. Kalau teman-teman males instalasi di lokal gitu atau mungkin ngadapin masalah waktu instalasi. Oke, itu basic Golangnya. Perkenalannya ya Hello World ya. Mungkin teman-teman yang dulu pernah belajar programming pasti yang dilakukan pertama itu ya Hello World gitu. Kalau di PHP Hello World-nya ya kita tahu lah. Echo terus Hello World kayak gini. Jadi buat kita biar ngerti apa itu namanya, memasukkan sesuatu di bahasa pemrograman lalu ditampilkan basicnya itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau masalah function tadi udah aku jelasin ya, function di PHP seperti ini, di Golang seperti ini. Terus kalau tipe data mungkin aku tadi belum singgung. Di Golang itu kita bisa ada dua cara untuk menuliskan tipe data. Sorry, tipe data dan variabel terutama. Nah, pakai titik dua sama dengan kayak gini. Nah, langsung kita masukkan nilainya. Nah, kalau kayak gini itu nanti tipe datanya itu bergantung sama nilai gitu. Kalau nilainya ada petik duanya gini, itu dia bakalan jadi string. Tapi kalau dia seperti ini, nah ini dia bakalan jadi integer. Nah, ini kita nggak tahu kan. Jadi taunya ya dari sini, titik dua gitu. Nah, cara lainnya itu kita bisa lakukan seperti ini. Var umur misalkan umur ya. Nah, kita tinggal masukkan tipe datanya apa, misalkan integer gitu misalkan. Nah, baru kemudian kita masukkan nilainya umur sama dengan satu. Nah, ini juga bakalan mempermudah lagi kita bisa tahu gitu. Oh, umur itu ternyata tipe datanya integer gitu. Nah, perbedaannya apa? Atau lebih baik mana? Kalau lebih baik mana ya lebih baik kita deklarasikan dulu tipe datanya ya. Ini di PHP bisa, cuman aku lupa kalau di PHP itu seperti apa. Tapi bisa juga. Nah, tapi enaknya kita bisa tahu tipe datanya. Terus perbedaan lainnya antara PHP dan Golang ya. Kalau string ya, string di PHP juga sama kayak gini, ada petik dua gitu. Nah, tapi bedanya ada di integer, teman-teman. Kalau di PHP itu tipe datanya cuma integer aja. Jadi integer itu untuk menyimpan nilai kayak gini, angka kayak gini. Nah, tapi kalau di Golang itu macam-macam integer itu bermacam-macam gitu. Ada integer 8, ada integer 32, ada integer 64. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya ada di kapasitas penyimpanannya. Kalau integer 8, nah dia itu sebentar. Eh, aduh nggak ada ya. Sebentar. Nah, kalau integer 8, dia itu maksimal nyimpennya itu cuma sampai angka 127. Atau kalau minus itu minus 128. Jadi terbatas banget kalau pakai integer 8. Tapi integer 8 itu juga sering dipakai juga sih. Ya, dipakai buat variabel yang mentoknya nggak sampai 127 biasanya. Nah, di atasnya integer 8 ada integer 32. Nah, kalau ini maksimalnya itu ada 2 miliar. Atau minusnya tuh minus 2 miliar. Nah, jadi kita bisa ngeset berbeda-beda gitu. Mau 32 atau 8 gitu. Atau in aja. Kalau in aja ini dia jatuhnya integer 32. Jadi dia integer 32. Cuman ya integer aja gitu jatuhnya. Nah, ini yang membedakan Go dan PHP ya. Di tipe data integernya gitu. Nah, tujuannya apa kok berbeda-beda penyimpanannya gitu ya. Nah, ini tuh sama kayak Ember gitu. Nah, bayangkan kalau Ember yang integer 8 ini, itu Ember kecil gitu. Nah, Ember kecil yang nampung
airnya itu dikit gitu. Nah, bayangkan kalau airnya dikit tapi ditampung di yang besar gitu. Misalkan ini sampai 2 miliar itu. Nah, kan ini ya mubazir gitu ya, kayak buang-buang ember yang besar gitu kan. Kayak embernya besar, tapi sebenarnya nilai yang kita simpan atau air yang kita simpan tuh sedikit gitu. Nah, jadi kan eman kan. Nah, jadi Go itu bisa mengefisiensikan kayak gitu gitu. Kalau di PHP itu nggak ada batasannya gitu, interjetnya itu nggak ada batasannya. Nah, tapi kalau di Golang itu ada batasan kayak gitu. Jadi kita bisa efisien banget gitu dalam menentukan tipe data gitu. Misalkan umur gitu. Umur manusia itu mentok berapa sih? Masa sampai 2 miliar kan nggak mungkin ya. Mentok mungkin 200 gitu ya. Atau mungkin 128 itu udah langka kan manusia yang umurnya kayak gitu. Nah, itu kita bisa pakai yang integer 8. Nah, ini bakalan arang merah. Jadi dia nggak bisa karena kelebihan gitu. Jadi ampernya terlalu besar. Makanya kita ubah misalkan 12. Nah, dia nggak ada error. Nah, jadi itu salah satu perbedaan antara PHP dan Golang. Kalau bahasa pemrograman Java aku kurang paham sih. Jadi bahasa pemrograman yang aku ketahui itu antara PHP sama Python, teman-teman. Nah, itu dari segi tipe data. Terus kemudian, nah ini fitur yang nggak ada di PHP ya, namanya itu struct. Jadi tujuan struct itu digunakan untuk mendefinisikan sebuah objek data dan ini bakalan mempermudah dalam mengelompokkan data berdasarkan objeknya. Contohnya seperti apa? Misalkan di sini ada struct person gitu ya. Di dalamnya ada name, string, terus ada umur integer, ada alamat string gitu ya. Nah, jadi kita bisa mengelompokkan sebuah data berupa objek struct kayak gini. Objek person kayak gini. Nah, setelah kita definisikan kayak gini, nah kita nanti tinggal isi datanya gitu. Person, terus name-nya apa, umurnya apa, terus alamatnya apa. Nah, nggak semua bahasa pemrograman memiliki fitur kayak gini. PHP nggak punya. Tapi sebenarnya PHP bisa aja, tapi bener-bener apa ya, tricky istilahnya itu kayak ngakalin gitu. Kalau di bahasa pemrograman yang mendekati kayak Go itu namanya TypeScript, jadi kayak JavaScript, tapi lebih ketat lagi namanya itu TypeScript. Nah, TypeScript itu kayak gini, ada tipe data model kayak gini. Kalau nggak salah namanya itu interface kayak gini. Nah, jadi kita bisa mengelompokkan data-data itu menjadi struct kayak gini. Nah, kalau di PHP itu biasanya ya kita bikin array gitu kan. Eh Array misalkan person gitu ya, variabel person. Di PHP itu biasanya kayak gini. Sama dengan terus misalkan apa tadi name Rahmat, terus umur eh 20 misalkan ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi di PHP deklarasinya seperti ini. Di Golang kita bisa kayak gini. Nah, bedanya apa? Nah, kalau di PHP ya ini tadi tipe datanya itu nggak bisa kita tentukan gitu. Name misalkan Rahmat gitu ya. Nah, tapi ini bisa berubah-ubah gitu si Rahmat nanti gitu. Kayak misalkan dia bisa berubah jadi integer atau yang lain gitu. Dan apa itu namanya ngedeklarasiinnya itu ya kayak gini, langsung ada ininya, langsung nilai sama value-nya gitu. Kalau ini kan kita ngedefinisikan semacam apa ya kerangkanya dulu gitu. Kayak misalkan person, string gitu-gitu. Terus baru kita isi datanya. Sehingga kita bisa pakai di mana aja gitu. Kalau ini bisa dipakai di tempat mana aja, di function mana aja ya. Tapi balik lagi, kita ngetiknya harus kayak gini lagi gitu. Kayak harus ada nama, umur. Bayangkan kalau misalkan di sini ada banyak gitu ya. Misalkan ada alamat 30. Nah, terus kemudian ini dipakai di tempat lain, misalkan di oop.php misalkan. Nah, misalkan dipakai di sini gitu ya. Nah, orang lain kan makainya ya harus sama dengan ini kan, coba.php gitu ya. Bayangkan ketika mereka tulis ternyata di sini cuma ini aja misalkan. Nah, itu kan bakalan salah kan, personnya harusnya ada alamat juga. Nah, kalau di PHP, dimanapun dia berada, sorry, di Golang, dimanapun dia berada, ya istinya harus ada tiga ini, name, X, sama address gitu. Nah, jadi lebih jelas, baik dari sisi tipe data itu lebih jelas, tipe data setiap nilainya itu apa, itu lebih jelas gitu. Ketika pakai si struct ini.
Nah, ini fitur yang menurutku mempermudah banget sih ketika kita coding ya. Nah, makanya aku sampai saat ini tuh suka banget pakai Golang, teman-teman. Salah satunya fiturnya ini sih yang aku suka gitu. Nah, ini juga teman-teman nanti bisa coba, aku coba online aja ya. Nah, jadi kita definisikan struct person, terus kemudian kita isi namanya, nama John Doe dan lain sebagainya. Nah, terus nanti kita bisa akses salah satu datanya, misalkan kita cuma akses nama misalkan. Nah, nanti muncul namanya apa. Begitu juga kalau misalkan ngubah, nah kalau ngubah kita bisa langsung kayak misalkan person satu dot nama, kita ubah namanya, misalkan jadi Rahmat, itu bisa. Nah, tapi kalau ini jadi integer, itu bakalan error. Misalkan ini 34 ya. Nah, ini bakalan error. Nah, dia bakalan error. Jadi nggak bisa pakai di untype gitu. Masalah tipe data. Nah, itu salah satu fitur yang nggak ada di PHP dan mungkin nggak ada di bahasa pemrograman lain juga gitu. Yaitu adalah struct. Selanjutnya, oke, biar mempersingkat waktu, OOP, sekilas tentang OOP, Object Oriented Programming. Simpelnya kalau di PHP itu ada eh, kelas, terus di dalamnya ada function gitu kan, biasanya. Misalkan ada kelas user, terus kita lakukan inisiasi construct, terus di dalamnya misalkan ada get name gitu ya, untuk ngambil nama gitu yang kita inputkan. Nah, nanti tinggal kita definisikan variable user, terus kita inisiasi kelasnya user, terus kita masukkan data Rahmat, terus kemudian get name. Nah, namanya bakalan muncul nama sesuai yang kita masukkan di dalam kelasnya gitu. Nah, ini yang biasanya teman-teman lakukan di PHP kan seperti ini ya. Nah, kalau di Golang walaupun dia itu pada dasarnya bukan bahasa pemrograman yang OOP, tapi itu bisa juga. Nah, cuman caranya mungkin buat teman-teman yang awam bakalan agak aneh gitu ya. Tapi intinya kita menggunakan fitur struct tadi. Jadi misalkan di sini ada struct user. Nah, struct user ini di sini name string ya. Nah, di PHP ini dia itu sama kayak nama kelasnya gitu, kelas user gitu. Nah, ini tuh sama kayak nama kelasnya gitu. Nah, terus kemudian new user, terus di dalamnya ada name string dan lain-lain ini. Nah, itu sama kayak construct ini. Jadi untuk ngeinisiasi nilai yang dimasukkan ke dalam sebuah kelas gitu. Nah, itu sama kayak yang ada di construct. Baru kemudian get name. Nah, get name itu sama dengan yang ini ya. Jadi untuk mengambil nilai tadi yang kita inputkan pada construct ini. Dan ini juga sama. Kita ambil nilai dari struct U ini, u.name. Dan hasilnya bakalan sama teman-teman dengan yang PHP gitu ya. Sebentar aku coba running di sini. Nah, new user, dia bakalan muncul John Lennon. Atau kalau misalkan Rahmat, dia bakalan muncul Rahmat. Kalau yang PHP, di PHP tadi mana? Nah, ini. Ini yang OP tadi. Nah, dia PHP tampil Rahmat. Ya sesuai yang kita coding di sini. Nah, user Rahmat itu. Nah, jadi itu perbedaan apa itu namanya OOP di PHP dan Golang dan ini bakalan kepake banget nanti di aplikasinya teman-teman, di aplikasi Golangnya teman-teman. Jadi ini salah satu hal basic yang wajib teman-teman pahami. Dan satu lagi, nah ini yang nggak ada di PHP ya, concurrency ya. Nah di sini aku menganalogikan di sini itu ada sebuah function proses tugas yang mana di sini itu bakalan dijalankan beberapa kali. Misalkan di sini aku jalankan 5 kali gitu ya. Nah gimana caranya si function ini itu bisa berjalan dalam satu waktu gitu. Jadi ada 5 proses, tapi jalannya itu dalam satu waktu. Nah di sini fiturnya menggunakan concurrency. Jadi codingannya seperti ini. Jadi kita jalankan dalam wadah Go ini. Nah, hasilnya nanti seperti ini, teman-teman. Aku coba ke sini ya. Coba di sini, terus aku running. Nah, hasilnya, nah jadi dia memulai tugas 5, mulai tugas 1, 2, 3, 4. Aku coba lagi ya, 5, 1, 2, 3, 4. Nah, dalam mulainya, itu ada yang berurutan, tapi ada yang enggak, kayak 5 dulu.
Tapi dalam finishnya itu kan berbeda-beda ya. Ya karena ya itu tadi cepet-cepetan gitu. Tapi eksekusinya itu dalam satu waktu gitu. Kalau ini pakai PHP, ini pasti satu-satu teman-teman kayak satu dulu, dua dulu, tiga dulu, empat dulu. Begitu juga selesai tugasnya. Satu dulu, dua dulu, tiga dulu. Nah, tapi kalau diproses pakai Golang, nah kita bisa memproses itu dalam satu waktu gitu. Jadi misalkan di sini ada 10 juga misalkan. Nah, itu prosesnya bebarengan gitu, 10 proses itu. Nah, 10 proses ini itu bergalangan. Nah, makanya di sini acak gitu, yang cepetan, yang mulai siapa, yang berakhir dulu siapa itu acak. Karena ya prosesnya dijalankan dalam satu waktu gitu, teman. Nah, ini fitur yang sangat bermanfaat buat teman-teman kalau menghadapin sebuah kasus di mana harus apa ya, harus banyak proses itu harus dijalankan sekali gitu misalnya. Nah, itu bakalan bermanfaat banget. Oke, balik lagi ke slide. Oke, nah sekarang tips lainnya terkait dengan Golang. Yang pertama, best practice untuk belajar Golang ya. Yang pertama tentunya teman-teman bisa cari kelas gratis di YouTube atau Google dengan tantangan teman-teman mungkin belajar yang nggak struktur, terus tantangan lainnya itu ya bakalan bingung gitu. Ini mulai dari mana, ini udah sampai mana, terus nextnya mau gimana itu pasti bakalan bingung lagi karena di YouTube kadang itu ya mungkin ada seorang YouTuber yang dia fokus di Golang gitu, tapi biasanya agak membingungkan sih kayak eh, runtutan belajarnya gitu. Nah, itu tantangannya teman-teman, tapi ya benefitnya gratis, enaknya. Atau teman-teman ngikutin kelas berbayar kayak yang di Edwork ini. Bahkan di Edwork itu menariknya ada penyaluran kerja tadi yang mungkin di bootcamp yang lain tuh nggak ada, atau mungkin yang di kelas berbayar yang lain itu juga nggak ada gitu. Nah, itu salah satu enak di Edwork. Dan yang ketiga cari mentor gitu. Nah, kalau di Edwork tadi udah ada mentornya ya. Kalau di kelasku itu ada one on one session. Jadi kita satu dengan student gitu. Jadi teman-teman itu kayak bebas banget mau tanya apa aja. Dan tanyanya itu ya juga nggak harus Golang gitu. Biasanya tanya-tanya hal yang lain itu bisa. Terus biasanya ada grup mentoring kayak dengan student yang lain. Jadi antar student itu bisa sharing juga. Nah, itu enaknya di Duak. Atau teman-teman bisa cari mentor di tempat kerja gitu. Kalau aku dulu itu nyari mentornya itu ada di tempat kerja. Atau teman-teman bisa cari mentor online. Mentor online itu kayak misalkan teman-teman tahu di LinkedIn atau di Instagram kayak orang-orang yang jago programming. Nah, teman-teman bisa tanyain di sana gitu. Biasanya orang-orang yang jago-jago programming itu biasanya nggak pelit ilmu kok. Karena mereka pasti pernah ngerasain susahnya belajar. Kayak contohnya aku gitu ya. Aku dulu ngerasain banget susahnya belajar. Nah, makanya aku benar-benar saat ini tuh benar-benar terbuka untuk sharing gitu, teman-teman. Nah, itu opsinya lagi gitu. Atau opsi lainnya untuk belajar ya teman-teman bisa tanya AI. Nah, jadi teman-teman bisa menganggap AI sebagai mentor. Karena di sana teman-teman bakalan bisa tanya sepuasnya. Terus kalau misalkan jawabannya ngaco itu biasanya kita bisa marahin si AI-nya. Karena kan kita nggak usah sungkan gitu sama AI gitu. Kayak tanya apa aja, AI juga nggak bakalan capek gitu. Opsinya ada ChatGPT, ada Gemini, ada Cloud AI ini yang baru dan menurutku keren juga. Bahkan bisa hampir kayak ChatGPT. Atau bisa pakai black box AI, cuman black box AI itu teknologinya ya pakai teknologi kayak ChatGPT atau Cloud AI gitu. Tapi yang utamanya itu cuma tiga ini sih untuk saat ini yang aku tahu ya teman-teman. Nah, jadi itu enaknya untuk saat ini ya belajar ada AI gitu ya. Singkat cerita waktu itu aku lagi ada project Python gitu ya. Nah, di project Python itu aku nggak ada mentor sama sekali, cuma modal AI gitu. Nah, solusiku waktu itu kayak gini teman-teman. Nah, ini mungkin yang bisa teman-teman praktikkan ya. Jadi solusiku waktu itu aku kan base-nya ada di PHP sama Golang gitu ya. Nah, jadi aku tinggal tanya ke AI waktu itu kayak codingan di PHP atau Golang itu seperti ini loh. Nah, di Golang itu seperti sorry di PHP di Python itu seperti apa sih? Jadi kayak nge-translate sesuatu gitu. Nah, karena menariknya teman-teman, bahasa pemrograman itu sama kayak bahasa kita sehari-hari gitu. Kayak sehari-hari kita kan pakai Google Translate ya misalkan ya. Kayak nge-translate sesuatu gitu ya. Nah, di bahasa pemrograman itu kayak gitu juga kok. Di bahasa pemrograman juga ada if else, ada class gitu kan. Cuma tinggal nge-translate aja, teman-teman. Nah, makanya kenapa kok ketika teman-teman udah bisa satu bahasa pemrograman, itu pasti mempelajari bahasa pemrograman lain itu pasti enak. Nah, ketimbang kalau teman-teman belum punya pegangan satu bahasa pemrograman atau belum bisa sama sekali bahasa pemrograman, nah itu biasanya yang jadi tantangan sih.
Tapi ya fokus di satu bahasa pemrograman dulu aja gitu. Nanti ke bahasa pemrograman lain ya enak gitu. Ya karena ya namanya bahasa pemrograman ya itu tadi kayak bahasa manusia gitu. Tinggal nge-translate aja sebenarnya. Nah, itu kita bisa manfaatkan AI untuk saat ini. Itu tips dan triksnya. Terus pertanyaannya sekarang kapan pakai Go, kapan pakai PHP gitu. Jadi walaupun Go itu canggih teman-teman, jadi nggak serta-merta kita tiba-tiba, "Oh, ya udah fitur baru pakai Golang aja deh." Terus tiba-tiba, oke fitur yang udah pakai PHP kita ubah jadi Golang semuanya. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi harus ada alasannya gitu. Dan PHP itu alasannya masih banyak banget gitu. Alasan kenapa pakai PHP. Yang pertama, ketika misalkan produk atau projectnya itu masih MVP, minimum viable product, minimum viable product itu produk yang biasanya itu baru di launching, kayak fiturnya masih terbatas gitu ya. Yang intinya itu buru-buru gimana caranya agar cepat dirilis gitu misalkan. Nah itu teman-teman bisa pakai PHP aja gitu. Baru kalau mau pakai Golang itu ketika misalkan penggunanya itu banyak gitu. Nah biasanya pertimbangannya itu kayak gitu. Jadi kalau udah penggunanya ada banyak, misalkan ribuan atau ratus ribuan. Nah, itu better kalau ada fitur baru atau service baru atau proyek baru itu pakai Golang. Tapi kalau masih dikit, masih di awal banget, misalkan teman-teman bikin produk yang awal banget gitu ya, itu pakai PHP itu udah cukup gitu. Misalkan pakai Laravel gitu ya, karena cepet banget gitu dari segi pengembangannya ya terutama. Nah, terus yang kedua waktu pengerjaannya cepat. Jadi kayak misalkan deadline dari perusahaan itu cepet banget, misalkan. Nah, itu menurutku sih better pakai PHP ya. Tapi ya dengan catatan eh pengerjaannya cepat, tapi juga usernya itu ngasih nggak banyak gitu. Usernya masih dikit gitu. Kecuali kalau usernya itu udah ribuan tadi, ribuan atau ratus ribuan, nah mungkin bisa bisa beralih ke Golang sih fitur barunya gitu. Tapi kalau pengerjaannya cepat, terus usernya nggak banyak, pakai PHP udah cukup gitu. Contohnya misalkan kasusnya, oh ya nanti aja ya kalau di kasusnya. Kalau di Golang biasanya waktu pengerjaan lama misalkan atau nggak terburu-buru itu juga cocok sih pakai Golang kayak misalkan waktu dari perusahaan itu ngasih deadline-nya misalkan lama. Nah, itu Golang itu masih cocok gitu. Lalu yang ketiga ini alasan yang penting misalkan timnya terbatas. Jadi misalkan hanya ada full stack developer di perusahaan itu kayak full stack itu kayak dia bisa front end dan back end. Tapi full stack-nya di sini tuh dia cuma bisa ini ya. Intinya dia belum bisa pakai React.js atau Vue.js atau yang JavaScript itu. Dia cuma bisa HTML, CSS saja, full stack-nya gitu. Nah, itu cocoknya pakai PHP aja. Nah, karena kalau pakai Golang, nah itu menurutku timnya harus cukup lengkap. Ada front end dan juga back end. Front end-nya dan nanti yang ngurusin yang JavaScript tadi, yang React.js atau pakai Vue.js gitu ya. Baru back end-nya nanti pakai Golang. Nah, itu yang timnya cukup lengkap gitu. Full stack juga bisa, tapi ya biasanya agak langka sih yang bisa apa itu namanya? Yang bisa front end yang JavaScript tadi. Yang juga bisa Golang itu biasanya agak langka, tapi juga bisa juga gitu. Jadi ini salah satu alasan mending pakai Go atau PHP dari segi tim. Terus yang keempat, aplikasi yang dikembangkan itu masih dalam tahap uji coba. Nah, seperti misalkan teman-teman ada di perusahaan yang masih misalkan di perusahaannya teman-teman itu kayak masih bikin suatu produk yang produknya itu awal di launching gitu, awal dirilis gitu. Nah, itu menurutku lebih cocok pakai PHP sih karena kita kan masih uji coba ya, masih ngecoba-nyoba gitu kayak usernya itu juga kita belum tahu gitu apakah user itu mau pakai atau enggak kan. Nah, makanya itu salah satu hal yang bisa teman-teman apa ya pertimbangkan gitu antara pakai PHP atau pakai Golang. Menurutku sih kalau kondisinya kayak gitu mending pakai PHP Laravel itu udah cukup banget. Nah, kalau Golang itu biasanya aplikasi yang udah berjalan dan memiliki banyak pengguna atau banyak user. Nah, itu udah cocok pakai Golang. Terutama yang penggunanya itu misalkan ribuan atau ratus ribuan. Nah, itu udah cocok banget sih pakai Golang. Dan biasanya di perusahaan-perusahaan untuk saat ini ya kayak gini kondisinya. Udah proyeknya berjalan, penggunanya semakin banyak, nah mereka biasanya baru berpindah ke Golang. Nah, contoh case-nya PHP ya, mungkin teman-teman tahu ya, proyek pemerintahan atau instansi swasta yang masih kecil gitu ya, proyek pemerintahan itu mayoritas PHP sih, kayaknya 95% kayaknya aplikasi proyek pemerintah itu masih pakai PHP gitu. Karena apa ya? Karena kebutuhan pengerjaannya itu harus cepat, timnya biasanya terbatas gitu ya, apalagi software-software gitu. Terus apa itu namanya? Penggunanya ya nggak terlalu banyak biasanya, walaupun biasanya ada yang penggunanya banyak juga gitu. Tapi ya biasanya pengerjaannya itu harus cepat gitu.
Makanya orang-orang nggak mau ribet ya pakai PHP Laravel ya udah cukup gitu. Nah, kalau di Golang biasanya case-nya itu perusahaan yang punya produk ya kayak startup-startup gitu sih. Kayak misalkan tadi Gojek, Shopee, Tokopedia gitu ya, startup-startup gitu yang ada produknya gitu. Walaupun juga cocok banget sih untuk proyek pemerintahan ya, tapi ya balik lagi nanti bergantung sama hal-hal ini di atas gitu. Nah, jadi eh, antara Go sama PHP itu juga penentu ada cara penentuannya gitu, nggak serta merta Go udah kenceng, udah bagus tadi ya kita udah pakai Go aja gitu. Itu enggak gitu teman-teman. Jadi harus ada hal yang perlu kita pertimbangkan lagi gitu. Jadi kayak gitu istilahnya itu jangan FOMO kayak ikut-ikutan kayak oh ternyata Go ngetren tiba-tiba ikut Golang karena nanti bakalan ada banyak tantangannya gitu. Oke, next teman-teman kalau nanti teman-teman udah belajar Golang terus udah ada di level yang advance gitu ya. Nanti teman-teman bisa pakai Skeleton Go ini. Skeleton ini semacam mungkin bisa disebut framework gitu ya. Intinya teman-teman nanti ketika pakai Skeleton ini tinggal coding gitu. Jadi teman-teman nggak perlu mikirin struktur folder, intinya tinggal coding aja gitu. Kayak teman-teman pakai PHP Laravel misalkan. Tapi ini kalau teman-teman udah di advance level ya, di level menengah belajar Golangnya. Nah, nanti teman-teman bisa coba si Go Skeleton yang aku bikin ini. Jadi tinggal pakai, fiturnya udah banyak banget nanti tinggal pakai. Terus ini sumber belajar yang gratis. Sebenarnya masih ada banyak lagi teman-teman nanti bisa cari di YouTube. Di sini ada programmer zaman now dan lain-lain ya. Terus di sini ada blog menarik banget dasar pemrograman Golang by Noval Agung ini lengkap banget. Teman-teman bisa coba. Atau teman-teman bisa follow sosial media aku karena mungkin di situ aku bakalan banyak sharing ya. Ke depan bakalan ada beberapa kelas yang aku bikin baik di AdWords maupun enggak. Di LinkedIn juga teman-teman bisa connect juga biar nanti dapat informasinya. Dan terutama aku juga sangat open dengan free free kelas kayak gini, free webinar itu nggak hanya di AdWords, nanti di tempat lain juga bakalan ada juga gitu. Jadi teman-teman bisa follow sosial mediaku di mana teman-teman nanti bisa cek aja di Instagram atau di LinkedIn. Mungkin itu referensi lainnya teman-teman bisa cek ini benchmark performance. Jadi kalau teman-teman pengen tahu performa di Go seperti apa dibanding bahasa pemrograman yang lain, kayak di sini dibanding PHP, dibanding Node.js, dibanding Java, teman-teman nanti bisa cek di sini. Oke, itu aja. Thank you banget. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata teman-teman atau kecepatan karena waktu kita terbatas ya. Next, kalau misalkan ada pertanyaan yang mungkin dalam banget, teman-teman bisa cek aja di sini. Mungkin selanjutnya teman-teman bisa ke Q&A ya, Kak Tika. Mungkin aku balikin ke Kak Tika, silakan. Oke, terima kasih Kak Rahmat. Gimana ya teman-teman udah mulai paham kan ya soal Golang dan juga semakin penasaran gitu soal Golang. Nah, di sini Kak Rahmat ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, tapi kayaknya kita ambil beberapa aja kali ya. Boleh nggak? Yang oke. Ini aku bacakan yang pertama. Bentar. Apakah Golang ini cocok ya Kak untuk usaha kecil dari segi biaya dibandingkan dengan PHP? Mungkin bisa dijawab Hmm. dulu Kak. Oke, thank you buat pertanyaannya. Menurutku untuk usaha kecil ya, balik lagi di alasan ini tadi. Menurutku untuk usaha kecil masih cocoknya masih PHP Laravel ya terutama ya. Karena apa? Kalau di PHP Laravel itu kan antara front end dan back end kan jadi satu ya. Jadi Laravel itu gitu. Front end-nya HTML CSS-nya itu ya melekat sama Laravel-nya gitu ya. Kalau teman-teman pakai Golang, teman-teman harus mikirin front end-nya dan front end-nya minimal harus pakai JavaScript framework yang modern gitu kayak React.js, Next.js atau Vue.js gitu ya. Teman-teman harus mikirin itu gitu. Makanya kalau usaha kecil, apalagi usahanya itu masih mencoba-coba, itu menurutku PHP Laravel itu udah masih cocok banget sih. Baru kemudian ketika nanti produknya itu di usaha yang kecil tadi tiba-tiba produknya yang akses banyak misalkan ribuan gitu ya misalkan. Itu baru sih kita harus memikirkan untuk beralih ke Golang gitu. Jadi gitu Kak Tika. Oke, gimana sudah pasti sudah menjawab ya teman-teman. Langsung aja ya untuk pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Oke, nah Kak Rahmat, apakah Golang sendiri punya library ya Kak? Nah, dan untuk Golang sendiri, apakah maintainability nggak sih Kak? Nah, gimana nih Kak Rahmat? Boleh dijawab? Oke, jadi di Golang itu, nah Golang itu kan ya sesuai yang aku jelasin tadi ya, banyak banget perusahaan besar terutama di Indonesia yang pakai Golang. Jadi library-library itu udah banyak banget, terutama dari komunitas ya. Itu banyak banget.
Apalagi didukung oleh perusahaan-perusahaan besar kayak Google, Facebook. Nah, mereka itu biasanya mengembangkan library sendiri dan library-nya itu sering banget diupdate. Jadi menurutku enak banget sih. Apa itu namanya ketika kita coding Golang, terus kita membutuhkan suatu library dari tempat lain gitu ya. Itu pasti library-nya sering diupdate kok. Terutama yang library-nya itu dibikin oleh perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Itu pasti sering banget ada update gitu. Jadi jangan khawatir terkait itu. Terutama framework di Golang ya. Kalau di PHP kan ada Laravel, ada Igniter gitu ya. Di Golang itu juga banyak banget frameworknya. Ada Viper, ada Gin dan lain sebagainya. Dan itu supportnya itu sering banget diupdate. Jadi untuk hal update itu tenang banget. Walaupun ya mungkin teman-teman yang sering banget ngulik mungkin udah tahu ada pemrograman baru namanya Rust yang lebih kenceng dari Golang. Tapi balik lagi ya untuk saat ini yang komunitasnya besar itu ya Go ini sih. Dan Go dan PHP terutama yang komunitas besar. Jadi jangan khawatir soal update-update library. Mungkin ada library yang jarang diupdate. Nah, kalau itu sih harus dihindari ya. Jadi kalau pakai library kalau dia jarang diupdate kayak udah 2 tahun nggak diupdate, ya mending cari library yang lain yang sering diupdate. Tapi bakalan banyak banget opsinya nanti, opsi library itu. Itu Kak Tika. Oke, terima kasih jawabannya Kak Rahmat. Ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya Kak. Boleh, Cukup boleh. panjang juga. Hmm. Ini mau tanya Kak, untuk Golang sendiri, yang menjadi pembeda dari bahasa pemrograman yang lain itu apa ya Kak? Nah, untuk Golang sendiri kan selalu bermasalah di pengulangan kode. Nah, kira-kira gimana ya cara mengatasi dan meminimalisir dari kekurangan Golang ini? Terima kasih Kak. Boleh Oke, dijawab? ya. Kekurangan yang disinggung tadi pengulangan kode. Kalau pengulangan kode menurutku sih sepertinya ya masalah di kode yang teman-teman bikin mungkin ya. Jadi karena prinsip kita coding kan harus apa ya, harus menghindari pengulangan atau redundansi kode kan. Ya terutama solusinya ya misalkan bikin function yang dipakai di mana-mana gitu ya. Mungkin masalahnya ada di situ gitu. Terus sorry yang di awal tadi pertanyaannya apa Kak? Eh, apa pembeda Golang Oh, dengan pemrograman yang lain? oke, untuk pembedanya kalau dari sisi kelebihan ya ini ya lebih cepat, terus mudah dipelajarin, tapi ya bahasa pemrograman juga mudah dipahami cepat. Tapi yang lebih cepat ini beda banget, kayak misalkan kecepatannya dengan PHP atau dengan Java atau yang lain itu berbeda kecepatannya, itu salah satu pembedanya. Pembeda lainnya itu dari segi kodenya juga berbeda, tapi tenang aja kode di Golang itu mudah dipelajarin dan nggak apa ya teman-teman nggak bakalan asing dengan bahasa pemrograman lah. Kalau kalau yang aku demoin tadi kan antara PHP dan Golang ya. Mungkin teman-teman sekilas ngelihatnya itu pasti nggak jauh beda kan. Jadi ya enaknya itu aja sih. Jadi walaupun ada perbedaan kode tapi tetap mudah dipahamin. Terus kalau dari kelebihan dan kekurangan ya tiap bahasa pemrograman pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, yang salah satunya kelebihan kekurangannya mungkin udah aku singgung di bagian sini ya tadi ya, di alasan kapan pakai Golang dan kapan pakai PHP. Nah, mungkin kekurangannya di Golang mungkin kalau bikin aplikasi yang ada front end back end-nya itu nggak bisa. Jadi Golang itu memang dikhususkan untuk back end, aplikasi back end di mana yang fokus dari bisnis, sorry, di mana fokusnya itu bisnis logic dan juga database biasanya. Dan front end-nya teman-teman harus mikirin lagi gitu. Jadi nggak bisa kayak PHP Laravel yang udah ada front end-nya gitu. Jadi kita harus bikin lagi front end-nya pakai React.js atau intinya JavaScript modern framework gitu. Jadi itu salah satu kekurangan Golang kalau mau bikin sebuah aplikasi website katakanlah ya. Jadi kita harus mikirin sisi front end-nya. Nah, kalau dari sisi kelebihan ya itu tadi dari segi performa dan kalau teman-teman punya skill di Golang ya itu tadi lowongan pekerjaan atau yang bakalan teman-teman apa ya bakalan teman-teman masukin itu bakalan lebih banyak lagi ketika teman-teman bisa Golang. Jadi itu salah satu kelebihannya sih. Gitu Mbak Tika. Oh ya untuk teman-teman kalau misalkan masih ada pertanyaan lagi karena waktu kita terbatas, jadi mungkin teman-teman bisa ya chat aja aku di LinkedIn atau Instagram, pasti aku balas. Nanti kalau ada waktu luang pasti balas, pasti banget aku balas. Jadi tenang aja kalau misalkan teman-teman ada yang penasaran di sini atau ada yang masih penasaran ya karena waktu kita terbatas banget untuk hari ini. Gitu Mbak Tika. Oke, makasih Kak Rahmat. Nanti itu tadi ya, langsung hubungin aja ke Kak Rahmatnya untuk pertanyaan selanjutnya yang belum dibahas, dibalas. Nah, selanjutnya ini kita ada sesi door prize nih untuk teman-teman yang beruntung, tapi syaratnya ini Kak Rahmat kebetulan perlu apa? Kita kasih pertanyaan gitu Kak, untuk dua pertanyaan.
ke teman-teman soal golang, soal materi tadi. Nanti yang beruntung kita akan pilih yang jawabannya paling cepat, gak cuma cepat ya, tapi cepat. Itu nanti akan menang di door prize kita. Nah, mana Kak Rahmat sudah menyimpan dua pertanyaan yang simple kali ya Kak, yang bisa langsung Oke. dijawab teman-teman. Oke, teman-teman bisa langsung dijawab ya di chat, di kolom chat. Nanti siapa yang paling cepat dan tepat akan aku pilih. Oke, silakan Kak Rahmat. Oke, oke. Ini aku sebenarnya belum nyiapin ya, tapi dari yang aku ingat dari materi yang udah aku sebutin barusan dan mungkin di pertanyaan yang pertama mungkin gampang banget sih. Ini tolong teman-teman siap-siap ya. Ini pasti teman-teman bakalan ingat. Jadi kan Golang tadi kan bahasa pemrograman ya. Nah, Golang itu dibuat oleh siapa sih? Nah, ini cepet-cepetan yuk. Oke, Novianto Kak yang paling tinggi Kak. Nah, oke. Novianto Eko Budiman. Yang paling cepat ya. Selamat untuk Kak Novianto. Udah menang door prize pertama. Udah langsung aja ke yang kedua kali ya, Kak ya. Oke, yang kedua ya. Yang kedua ini sih. eh, ini siapa yang paling cepat dan siapa yang paling tepat ya? Ini berdasarkan yang aku jelasin sebelumnya, yaitu alasan pakai golang itu apa? Tuh, alasan pakai golang. Boleh Oke, langsung oke. dipilih, Kak Rahmat. Siapa nih yang paling oke Oke, jawabannya kalau nih? dari yang teratas di Mazhar tadi ya, dia lebih Dimas cepat Sartadi ya. atau tadi yang aku di materiku itu fast, di cepat itu salah satu alasannya. Oke, itu Kak. Tiga. Oke, Kak Rahmat. Makasih ya. Ini selamat untuk Novianto dan Dimas. Nanti untuk ada door prize-nya akan aku kirim di grup ya. Di grup webinarnya. Oke. Untuk selanjutnya kita share untuk absensi dulu ya untuk teman-teman. Absensi yang kedua ini akan aku share. Jadi untuk teman-teman yang pengen klaim sertifikat silahkan disimak untuk absen yang keduanya. Oke, sebentar aku share dulu. Sudah terlihat ya masih loading. Sudah Mbak, cuman masih, nah masih, oke, udah. Sorry, apa suara yang tadi ada? Kok gitu lagi?
jangan sampai keliru. Intinya kalian disesuaikan aja ketika dulu kalian sign up, itu kalian pakai metode yang mana ya. Oke, sampai sini sudah jelas ya teman-teman. Dan kalau kalian ternyata lupa password, ketika kalian misalkan kemarin sign up-nya manual dan kalian lupa password, tinggal pakai fitur forget password aja. Nah, sampai sini jelas ya teman-teman, karena ini gampang ya, tinggal login aja. Oke, terus selanjutnya, step yang kedua, setelah kalian login, kalian masuk ke menu My Class. Di mana sih menu My Class? Ada di pojok kanan atas. Kalau kalian di pojok kanan atas menemukan menu member, kalian klik lalu pilih number yang My Class gitu. Nah, ini tampilan yang di desktop, yang sebelah kiri adalah tampilan yang desktop, dan sebelah kanan adalah tampilan mobile. Jadi nanti kalian jangan bingung setelah login, langsung aja cari member, pojok kanan atas, langsung masuk ke My Class. Oke. Sampai sini jelas ya teman-teman? Di chat Zoom tadi ada yang nanya linknya apa, linknya ke edu.id, kalian login. Setelah login, kalian langsung masuk ke menu My Class. Dan ini posisi menu My Class-nya ada di sini. Oke, sudah jelas ya? Oke, next. Di step yang ketiga, nanti kalian akan diarahkan ke halaman seperti ini. Di mana halaman-halaman ini tuh berisi webinar-webinar yang pernah kalian ikuti. Tapi kalau ternyata kalian baru pertama kali ikut webinar Edward, maka di sini hanya ada satu gitu. Jadi nanti tinggal diklik aja webinar yang pada malam hari ini, tentunya yang ada foto bagusnya ya. Nah, tapi kalau tidak ada pilihan webinar yang sekarang ini, kemungkinan kalian belum mendaftar. Jadi, silakan daftar ulang di link yang sesuai pada poster. Jadi, kalau misalkan kalian udah masuk ke halaman ini, udah masuk ke My Class, terus masuk ke halaman ini, ternyata nggak. Suaranya terputus, Kak Tika. Oke, teman-teman tadi udah dijelasin ya tentang presensinya. Maaf banget nih kalau tadi sempat ada nge-lag dan juga kurang jelas ya terkait video untuk presensinya. Tapi jangan khawatir, nanti kita akan share untuk link presensi yang pertama dan juga yang kedua itu di grup. Jadi teman-teman silakan simak nanti setelah ini
di grup itu akan kami share untuk link-linknya. Nah, untuk yang belum isi link atau isi presensi, jangan khawatir juga, karena presensinya masih bisa diakses sampai besok siang jam 12. Jadi sebelum jam 12 masih bisa ya untuk akses presensinya. Mohon maaf nih tadi sempat ada kendala jaringan gitu. Nanti akan di-share di grup. Nah, untuk selanjutnya kita sebelum aku akhiri sesi webinar ini, kita boleh ya eh, foto dulu istilahnya, foto bareng ya. Kita ambil foto dulu untuk sesi ini. Silahkan teman-teman yang bisa on cam. Waduh, banyak nih. Yuk, silakan on cam. Kita capture untuk acara ini. Nanti habis spotbar jangan live dulu ya. Kita masih eh, ini. Oke, yang lain masih ditunggu untuk on cam-nya. Ini ada 3 slide, jadi nanti aku aba-abain. Yang pertama, yang kedua, sama yang ketiga ya. Boleh gaya. Oke, oke. Sudah kita capture untuk slide yang pertama. Bentar, sebentar. Sebentar, teman-teman. Masih ada. Oke, untuk yang slide kedua. Sebentar. Agak nge-lag ya, maaf ya teman-teman. Oke, yang kedua. Ayo, yang kedua semuanya. Ini nggak tahu ya ini dapat di satu berapa, yang penting gaya dulu aja. Oke, yang kedua boleh gaya 1, 2, 3. Oke, yang slide ketiga. Oke, ya, yang slide ketiga boleh gaya juga ya. 1, 2, 3. Oke, nah, udah sepertinya ya. Nah, sebelum tutup, kita tutup nih, aku tutup nih, Kak Rahmat, boleh dong kasih pesan-pesan sedikit aja untuk teman-teman nih, dikit aja Kak. Sebelum kita tutup, mungkin ada saran ataupun kesan untuk materi kita untuk teman-teman yang pengen belajar Golang nih. Oke, Kak Tika, thank you banget. Eh, Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join di webinar malam ini ya. Mungkin tetap semangat buat teman-teman yang lagi belajar, baik teman-teman yang sedang jadi mahasiswa, tolong dimaksimalin ketika jadi mahasiswa, atau mungkin buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang cari kerja, atau teman-teman yang sedang lagi mau shifting karir, misalkan yang sebelumnya non programming jadi mau ke programming misalkan. Terus banget. Terus apalagi buat teman-teman yang sekarang udah jadi programmer, nah itu jangan sampai teman-teman terlalu nyaman dengan kondisinya sekarang, misalkan udah terpaku sama PHP aja gitu misalkan. Jangan sampai, jadi teman-teman harus terbuka dengan bahasa pemrograman yang lain, salah satunya Golang, atau teknologi-teknologi yang lain gitu. Jadi jangan sampai terpaku hanya di satu bahasa pemrograman aja, atau satu teknologi aja gitu. Jadi intinya di dunia teknologi ini ya harus sering-sering dan harus apa ya, kita harus selalu belajar gitu. Jadi jangan sampai berpuas diri lah kalau di dunia teknologi itu. Gitu Kak Tika, thank you banget teman-teman semuanya, thank you.
Oke, makasih banget Kak Rahmat untuk materi malam ini yang sangat-sangat apa ya, luar biasa ya pastinya untuk teman-teman juga yang ingin belajar soal golang. Dan kita udah di akhir acara untuk webinar ini. Untuk teman-teman yang pengen lebih lanjut kenal sama Kak Rahmat, juga pengen belajar sama Kak Rahmat nih, bisa banget ya. Sekali lagi aku ingetin, bisa banget eh ikut kita, gabung kita di EduWork untuk gimana caranya bisa invite langsung, visit langsung di link kita. Nanti bisa tuh banyak program-programnya atau banyak kelas-kelasnya, bisa langsung ikut di kelasnya Kak Rahmat. Nah, terima kasih Kak Rahmat untuk malam ini. Saya secara pribadi mohon maaf ya kalau ada kesalahan secara teknis dan lain sebagainya. Juga teman-teman yang sangat-sangat antusias pada malam ini, terima kasih yang sudah hadir. Jangan lewatkan untuk webinar selanjutnya. Dan saya sendiri mohon maaf dan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Kak Rahmat dan semuanya. Selamat malam.